Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Welcome back to my channel King Satma. Semoga pada saat kalian mendengarkan podcast ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, berlimpah rezeki, dikelilingi oleh orang-orang yang disayangi, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. By the way, kalian dari mana aja nih? Tulis di kolom komentar ya, biar saya tahu podcast ini nyampe di mana saja. Podcast pengantar tidur seperti yang kalian dengerin ini, insya Allah bakalan rutin tayang setiap seminggu 2 kali, tiap malam Selasa dan malam Jumat. Semoga istiqomah ya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya maaf banget, karena podcast ini memang sengaja tidak saya kasih subtitle dan ilustrasi visual, karena saya emang pengen bikin konten yang effortless, tapi bisa konsisten upload seminggu 2 kali atau lebih. Jadi kalau mau bikin podcast dengan subtitle dan ilustrasi bakalan membutuhkan waktu yang banyak dan effortable banget. Ntar jadinya malah gak konsisten kan. Oh ya, buat kalian yang mungkin malas lihat videonya, kalian bisa menikmati sajian audionya saja di podcast saya yang sudah masuk di Spotify dengan nama yang sama, King Satma. Atau klik saja Curhat Cinta Cita. Curhat Cinta Cita. Oke, happy listening. Tema podcast dalam episode kali ini adalah tentang ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji di dunia ini. Selama kita hidup, pasti akan mengalami ujian mulai dari lahir hingga kita mati. Ujian itulah yang akan menempa hidup kita. Ujian itu yang akan membentuk diri kita. Ujian itu juga yang akan membedakan kita di matanya. Allah akan menguji kita dengan berbagai macam hal. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, cobaan atau musibah yang diberikan kepada manusia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, cobaan yang menimpa hati dengan ketakutan. Yang kedua, cobaan yang menimpa perut dengan kelaparan. Yang ketiga, cobaan yang menimpa harta dengan kekurangan. Yang keempat, cobaan yang menimpa jiwa dengan kematian. Dan yang kelima, cobaan yang menimpa buah, maksudnya pekerjaan, dengan kejatuhan. Di saat kita sedang mendapat masalah atau kesulitan, di saat hati ini merasa kacau balau, di saat hidup ini terasa begitu berat, di saat itulah sebenarnya kita sedang diuji. Allah tidak akan memberikan kesulitan atau ujian di luar kemampuan diri kita.
sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Semua masalah dan kesulitan yang sedang kita alami sudah ditakar sesuai kemampuan kita. Berat ringannya masalah sebenarnya adalah kita yang menentukan. Maka dari itu, bersikaplah kuat dan mohonkan kemudahan dari Allah. Karena di saat seperti inilah Allah mencoba mendekati diri kita. Makanya jangan disia-siakan kesempatan emas ini untuk mendekat kepadanya. Ujian terberat menurut saya adalah dikala kita diberi kebahagiaan, bukan saat kita diberi kesulitan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa kebahagiaan yang sedang dialaminya adalah ujian. Emang benar ya? Lalu, kenapa Allah memberi ujian di balik kebahagiaan? Karena sebagian besar manusia suka lupa diri. Manusia suka sombong dan melupakan Allah yang telah memberikan segalanya. Disinilah Allah mengambil kembali kebahagiaan kita, meskipun itu sedikit, sehingga kita bersedih, bahkan menangis. Jika hal ini terjadi kepada kita, ingatlah hal itu. Ingatlah bahwa semua kebahagiaan kita seperti harta, kekuasaan, kepintaran, orang-orang yang kita sayangi, dan lain sebagainya adalah semata-mata titipan dan ujian. Semua itu milik Allah dan harus kita syukuri setiap saat. Jika kita lalai, ada kemungkinan sewaktu-waktu semua itu akan hilang. Jika kita bersyukur, semua kesulitan, kekesalan, dan musibah pasti akan terasa lebih ringan. Kenapa? Ya, karena kita sudah tahu bahwa semua itu dari Allah dan akan kembali kepadanya. Karena kita sudah tahu kalau semua itu hanyalah ujian darinya agar diri kita menjadi lebih baik. Hidup ini memang berat, tetapi pasti bisa kita lewati. Ingat, sekali lagi, Allah tidak akan memberikan cobaan yang terlalu berat. Semua cobaan, kesulitan, musibah sudah diukur sesuai tingkat kekuatan kita masing-masing. Jangan berburuk sangka dengan mengira Allah begitu jahat karena telah membuat kita bersedih, karena mungkin membuat kita sengsara. Hapuslah semua pikiran-pikiran buruk kita itu. Karena jika kita selalu berpikir buruk, maka Allah juga akan selalu seperti itu di mata dan di hati kita. Di pikiran kita selalu berburuk sangka kepadanya, padahal semua yang diberikan kepada kita ada maksudnya. Semuanya itu semata-mata hanya untuk mengangkat kita dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Berbaik sangkalah kepada Allah. Allah itu maha baik. Allah itu maha sangat baik. Allah itu maha tahu semua yang terbaik buat diri kita. Allah itu pasti akan mengangkat semua kesulitan kita. Ayo menjadi kuat. Ayo berpikir baik. Ayo berprasangka baik kepada Allah dan diri kita sendiri.
Semangat. Semua ujian itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Mungkin kita sedang diperingatkan karena salah, karena lupa kepadanya. Mungkin ibaratnya kita sedang dijewer karena kita punya banyak dosa sehingga kita harus bertobat. Atau mungkin bahkan kita sedang dipeluk karena Allah ingin kita kembali mengingatnya. Allah merindukan sujud-sujud kita. Allah merindukan air mata kita. Allah merindukan bangun kita di setiap sepertiga malamnya. Ingatlah bahwa dengan diberi ujian, Allah sebenarnya sayang kepada kita. Saat ini hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah menguatkan diri, berpikir positif, dan kembali kepadanya. Karena sejatinya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada sekedar apa yang kita inginkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Semua hal yang terjadi karena suatu alasan. Manusia berubah, mungkin agar kita bisa belajar menerima dan melepaskan. Kita diberi hidup sulit, agar kita bisa menghargai kerja keras. Kita dihina, agar kita tidak boleh sombong. Kita diberi sakit, agar kita bisa menjaga kesehatan dan mensyukuri rasa sehat. Kita diberi kehilangan, agar kita mensyukuri apa yang kita miliki. Kita diberi musibah, agar kita kembali kepada Allah. Saat kita merasa jatuh, itu saat Allah sedang menangkap kita. Saat kita merasa sedih, itu saat Allah sedang memeluk kita. Saat kita merasa hampa, itu adalah saat Allah sedang mengisi kita. Saat kita merasa sepi, itulah saat Allah datang kepada kita. Saat kita merasa sakit, itulah saat Allah mengobati kita. Jika kita masih bersedih karena sedang ditimpa masalah, kuatkan hati kita dan bangunlah. Menangis dan mengeluh sih boleh-boleh saja, tapi jangan lama-lama. Buanglah semua kekesalan. Mengeluhlah kepada Allah dan mintalah jalan keluar atas semua masalah yang sedang kita alami. Jangan lama-lama bersedihnya. Bangkitlah dari kesedihan dan mulailah berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan kita. Ingat kembali bahwa semua masalah, kekesalan, kesedihan, dan musibah adalah ujian. Sekali lagi, semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Dan di balik ujian, sebenarnya ada hikmah besar yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Kita akan menjadi manusia yang lebih baik, lebih tinggi derajatnya. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat. Jika memang dirasa bermanfaat, nggak ada salahnya video ini dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Dengan segala kerendahan hati,
Mohon kritik dan sarannya ya. Silakan tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.